Lanjut. Tahu-tahu laki dunia saya besok ngomong lagi sama suami, tapi nada keras sedikit daripada kemarin. Kalau kemarin lembut naik ke 5, dari 4 naik ke 5. Pak, aku mama papa salah apa? Mama malu sama tetangga kalau papa tak salah. Udah, jadi dia berangkat lagi. Besok lihat lagi, laki yang dia sembahyang masih domeli ini. Awak sembahyang beda, awak kesuruh setelah kau. Anu sembahyang. Besok bikin kopi galih tu orang lebih gadang seketik. Lebih gadang seketik. Lalu bilang sama suami, Pak, gadang seketik. Pak aku tak jadi Pak. Iya tu Pak. Mama ngomong sama papa dari lembut sampai membentak, dari lunak sampai kering. Papa juga semayang dong. Oke lah Pak, kalau mau apa nak semayang masalah Pak, sambil apa-apa. Tapi ingat Pak, kamu lebih awak pindah kamar. Kamar nih, kalau lah pindah kamar saya yang rugi, ini mau tahu lah. Siapa yang rugi? Kenapa harus saya? Nauzubillah summa nauzubillah. Yang pasti rumah tangga itu bagikan kapal, bagikan mobil. Dia akan aman dalam perjalanannya kepada tujuan. Pandai-pandai membawa dan hati-hati penumpang. Insya Allah mobil akan sampai ke tujuan. Begitu juga dunia. Dunia hanya sementara, manin pencapaian untuk nikmat sementara. Dunia ini hanya relatif. Kul mata dunia kali kehidupan dunia, kehidupan yang sementara. Semua yang ada di dunia dalam Al-Kahfi tadi dijelaskan. Mata kali hanya sedikit. Zinatallah, hanya perhiasan sementara. Untuk apa perhiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hanya untuk menguji, untuk melihat, untuk menilai siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat amal yang baik. Jadi ibu jangan putus asa. Ya Allah ya Allah, kenapa hidup saya begini ya? Saya rajin ngaji, kemana-mana hadir, salat subuh tak pernah tinggal. Kalau jamaah luar biasa. Tapi kenapa begini hidup saya Allah? Menggalai lontong rugi, menggalai pecel tidak laku, ternak ayam mati, ternak kambing mati, ternak sapi mati, baladi. Kenapa saya begini? Salah saya apa ya Allah? Atau sisi yang elok ya Allah? Wajah salah. Tak ada kasuruh senang menggalih lontong laku, ternak ayam kembang, ternak sapi kembang. Harta banyak, rumah banyak, sawahnya banyak, lakinya. Awak cie mati. Tapi dia yang tak ke surau, tak pernah mengaji, tak kemana-mana, hidup bahagia. Pitinya banyak, kepatannya balik, dapat minantu, nikah hari Jumat, hari Sabtu dah ecek sesuatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat nikah, hari Sabtu lah. Itu luar biasa, produk luar biasa. Luar biasa. Awak dalam 8 tahun menikah, nak tahu kemana? Orang salah, lelaki luar. Kenapa bisa begitu? Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Orang yang beriman diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepada aku? Tapi imanmu belum kami uji lebih dahulu. Makin taat kepada Allah, makin kencang ujian, makin rajin ibadah, makin kuat tantangan Allah berikan. Kalau lulus dari ujian, barulah nilai takwa. Orang yang kuliah satu ujian, orang yang sekolah satu ujian, yang tak ada ujian, yang tak ada sekolah tentu tidak diuji. Yang beriman siap-siap dengan ujian, tapi yang tidak beriman dipastikan tidak ada ujian. Jadi tak mustahil ketika ada orang yang beriman
wajar. Orang yang balita haji tapi hidupnya menderita, wajar. Tapi mereka yang tidak pernah ke surau, tidak pernah ke masjid, kemudian hidup bahagia, dia Allah berikan surga di dunia, tapi tidak mendapatkan surga di akhirat. Karena itu ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, bersabar dengan ayah ado lewat ini. Punya pipi seketek cukup, gaji segini cukup, rumah tete cukup, pipi sene cukup, laki tete janganlah. Cukup, karena cukup itulah kaya. Laisa ghina an kasratil ardi walakin ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang yang pipi banyak, tapi orang yang kaya orang yang selalu merasa cukup. Buat apa pipi lipat-lipat, motor bertilik-tilik, rumah bertilik-tilik, bini sampai kame-kame, tapi hati gelisah, pikiran kacau, hidup tidak nyaman, hati gelisah, makan tidak bertambah, bau lapar, lalu tidak bakau. Kemudian usai lalu kacili naklah, tapi awak dan hidup senang, syukur kepada Allah, walaupun makan tu sama lado batabu, baru kenyang lalu bakau, usai lalu kacili langsung kadang tiba di sini banyak makan sama lado di pintu keluar. Woi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama, lain akan salah, jangan tinggalkan salah, bagaimanapun kita tidak selalu salat berdiri, selalu kita sampaikan dengan jemaah, tidak kalau salat berdiri boleh salat sambil duduk, tidak sambut sambil duduk boleh salat sambil berbaring, tidak sambut sambil berbaring boleh salat dengan isyarat, tidak sambut dengan isyarat boleh salat dengan hati, tidak sambut salat dengan hati kalau alasan tidak salat disolatkan ya, disalatin orang. Kawaran ya bos saya 5 menit tadi saya katakan takbir Allahu Akbar, dan matur sajalah tidak tubuh Ka'bah, angkat tangan kaki di bawah tidak di bawah pusat, Allahu Akbar, selesai 5 menit. Setelah kita sholat lalu kita berdoa kepada Allah, memohon apa yang Allah berikan kepada kita berkah. Kenapa? Karena tidak perlu harta banyak tanpa berkah, biarlah sedikit tapi barakah. Inilah hidup bahagia. Kalau sudah hidup bahagia, maka kita akan mendapatkan dengan kebahagiaan itu untuk dapat melakukan musyahadah kepada Allah, muraqabah kepada Allah. Dengan muraqabah itu awak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dekat dengan Allah, berarti kita tidak mengharapkan dunia, karena dunia akan mencari kita. Kita tidak akan mengharapkan orang banyaklah yang mencari kita. Kita tidak mengharapkan haratolah yang akan mencari kita. Tapi kenapa hari ini kita yang mencari dunia, kita yang mencari harato, kita yang mencari kekuasaan, kita yang mencari jabatan? Artinya kita jauh dengan Allah, maka mau usaha mencari, karena semua itu milik Allah. Jangannya kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka Allah akan menyelesaikan semua pekerjaanmu. Karajulah wahyu Allah, dan Allah akan menyelesaikan karajulah Allah. Kini karajulah wahyu Allah yang selesai, baru Allah menyelesaikan karajulah Allah. Jadi oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa ataitumuz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat boleh dikatakan tidak sekedar hanya untuk sampai nisab, tapi bahaya daripada zakat juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya dengan Allah, baik dikala sedang ado maupun dikala sedang tak ado, baik sedang bapiti maupun sedang tak bapiti, baik sedang kayo maupun sedang istri. Bersedekah bukan arti sedang banyak pitik. Ini kan ado kadang-kadang di Padang Pariaman kan ngetren sedang hari Kamis tak dikata
kemudian ada orang yang memberikan sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Ada yang kadang-kadang maaf artinya paling besok tiba balik maaf besok tiba balik maaf Yang saya khawatirkan bukan fakirnya, yang saya khawatirkan malaikatnya. andai kata yang datang ke rumah kita adalah malaikat yang kemudian kita menolaknya dengan ungkapan maaf, Maka Allah akan memberhentikan seluruh rezeki kita. hal itu Rasulullah menggambarkan dalam hadis untuk bagaimana umat bersedekahlah kepada manusia, sungguh pun yang datang itu di atas onta, sungguh pun yang pakai pajero maupun dia pakai kendaraan bagus datang kepadamu meminta, maka berikan sesuatu kepadanya. Jangan dia pulang dengan tangan hampa dan kau tidak memberikan sedikit pun. Tidak kalau banyak sedikit, karena kita tidak tahu siapa yang datang. Siapa tahu yang datang malaikat. Makanya ketika fakir tiba di rumah dan semua minta maaf, Karena dia datang atas izin Allah. Allah lah yang menyerahkan putra iradah ilmu hayat sama pasar kalam, sehingga sampainya ke rumah kita. Tugas kita memberikan, karena di dalam harta kita ada harta mereka. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada jam sampai kalah 1 jam. Singkat saja, yang penting-penting saja mau sampaikan. Kemudian setelah berzakat wa amantum bi rusuli, beriman dengan Rasul. Bagaimana kita cara beriman dengan Rasul? Apakah cukup meyakinkan Muhammad sebagai Rasul kita? Tidak. beriman dengan Rasul, imannya hubbut takzim. Hubbut takzim bagaimana? Cinta memuliakan. Karena cintanya kepada Rasul ada 3. Tapi yang satu kita ambil. Yang pertama hubbut syahwat. Yang kedua hubbut syahwat. Yang ketiga hubbut takdim. Apa hubbut syahwat? Cintanya orang tua terhadap anak. Ketika anak meminta kepada orang tua, Ada terpenuhi, ada tidak terpenuhi. Kita perlu pertimbangan sebagai orang tua, karena itu anak kita. hubbut syahwat. Sebagaimana cintanya seorang suami kepada istri dan cintanya istri kepada suami. Cinta karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu relatif, bahagianya sementara, senangnya sementara, hidupnya sementara, kemudian mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana cintanya dengan Rasul? Hubbut takzim. Hubbut takzim cintanya sebagaimana orang anak mencintai orang tua, tidak sekedar dihormati, dihayati, diingat. Bagaimana awak sebagai anak ketika jarak dari ibu dan bapak, susah orang tua membesarkan kita, mengandung kita, melahirkan kita. Bayangin hari ini ibu-ibu, Ada orang tua sengsara hari ini dan anaknya melantarkannya. padahal kalau kita pikir ke belakang, 9 bulan ibu kita mengandung, 9 bulan 10 hari awak dalam kandungan, siang ke malam, susah ke senang kemanapun paruhnya bawa. betul. Harapan mak berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, Berikan aku anak yang saleh, kok laki-laki saleh, kok perempuan salihah. kemudianlah cukup 9 bulan. Awak lahir, Aduh yang 7 bulan. lahir lo, Aduh yang 3 bulan. lahir lo, Aduh yang kadang-kadang tak mau lahir. baru kadang sunat mati. Itu hidup namanya. Dan kemudian setelah lahir berjuang antara hidup dengan mati. Ketika ibu wiladah melahirkan anak, berjuang antara hidup dengan mati. Ketika berjuang hidup dengan mati, Orang tua tidak mikir apa-apa. yang dia pikir hal itu, anak bisa dilahirkan, awak bisa keluar dari rahim, awak bisa selamat. Persoalan dia meninggal tidak jadi masalah. Betul? Betul? Makanya orang tua perempuan merupakan luar biasa. Ketika perempuan meninggal ketika wilayah, jasadnya tidak busuk di alam barzakh dan dijamin masuk surga. Betul? Betul?
Makanya dalam lagu ibu kaulah derajatmu dibanding semangat ibu wanita yang mulia tidak tinggal dibanding. Luar biasa ibu-ibu ketika dia memperjuangkan anaknya bisa lahir dengan harapan apa? Anaknya selamat. Tidak sekedar perjuangan itu, dijaga, dirawat, bahkan malam dia pulang tidur karena menunda anaknya, menjaga anaknya, mencari anaknya. Si kui ngamuk saja tak bisa mengadu awak, tak cukup masuk ke kantung itu ditutup lagi dengan lembu biar awak selamat dari nyamuk. Betul? Betul tak? Nah, kemudian anak gede sedikit, siang malam dirawat, disusui anak, dibesarkan anak, lah umur 6 tahun masuk 7 tahun disekolahkan. Kemudian dia berjuang, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke barat dan lain sebagainya. Utang sana kemari, pinjam sana kemari, cari sana kemari. Tujuan untuk kita sekarang sudah sukses. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi bermacam-macam. Sementara mereka dulu yang mengasuh kita, yang merawat kita, kadang-kadang selalu kita teteskan air mata dia. Tidak jarang kita cari biawak. Banyak anak-anak menelantarkan orang tuanya, malu dia dengan teman-teman karena ayah dan ibunya rentan, tidak bangga kepada orang tuanya. Maka ketika kita mengatakan seperti itu, naudzubillah, summa naudzubillah, karena mereka lah kita ada di sini. Betul? Saya jujur, saya katakan, saya kalau cerita tentang ibu, karena memang saya tidak terlalu lama dengan orang tua. Umur dari mulai lahir 2 bulan kita lahir, kita ditinggalkan oleh ibu. Kemudian orang tua saya berangkat ke Aceh. Kemudian sudah usia 7 tahun saya dijemput dan dibawa ke Aceh. Lalu kemudian masuk sekolah di Aceh 6 tahun dengan orang tua. Kemudian masuk Ibtidaiyah. Kemudian lanjut ke pondok pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan. Usia 12 tahun mulai merantau ke Medan. Lalu kemudian masuk ke pondok pesantren Mustaqawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan. Tanpa orang tua, tanpa tidak ada siapapun. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya famili, saya tidak punya siapapun. Waktu itu saya punya tekad, saya harus menjadi orang yang berguna. Sehingga ada yang acok makan minum air keran masjid, ada yang makan pagi tak makan siang, ada yang sehari makan 2 hari tak makan, ada yang lalu di teras rumah orang, ada yang kadang basuh piring di rumah makan padang. Untuk apa? Mempergunakan waktu. Karena ibaratnya ini, belajar di waktu bagai mengukir. Kata bakulah, belajar sesudah laksana mengukir di atas air. Kesempatan sehingga waktu itu tampis main makan perlau. Bagaimana saya mempergunakan waktu untuk mendapatkan uang, dan dengan uang itu saya bisa belajar. Sehingga 2 hari karajo, 3 hari mengaji, sehari karajo, 2 hari mengaji, aduh nak makan, aduh makan, tak peduli. Saya tidak peduli apa kata orang banyak. Mau dia bilang seorang miskin, biarkan saja. Mau dibilang seanak terlantar, biarkan saja. Saya tak perlu dengan mereka. Saya memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian 3 tahun di pondok pesantren Mustaqawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan. Kemudian saya berangkat di Gontor, juga dengan sendiri kemauan sendiri, keinginan sendiri di Gontor sementara. Dan memang santrinya banyak konglomerat dan saya santri konglomerat. Keluar, awalnya ingin menyerah, tapi keinginan masih kuat dan merantaulah ke Jakarta, tinggal di Pasar Seni Tanah Tinggi Jakarta. Allah fa'alu lima yurid. Dan kemudian mempertemukan saya dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Dan oleh pejabat itu saya dibawa ke Pondok Permai Bekasi, yang kemudian keesokan harinya diserahkan kepada Kiai Kondang Jutaan Umat almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin Al-Zain. Maka dari beliaulah saya diserahkan
kepada seorang kiai kondang di Tasikmalaya, Profesor Dr. Insinyur Habib Wadi Hayat MPH. Kemudian saya berpendidikan di situ sampai kemudian selesai, dan oleh pemerintah Indonesia meminta agar saya mengikuti studi S1 di UI waktu itu. Tapi sayang di UI tidak ada fakultas dakwah. Dan kemudian saya keluar, masuklah ke UIJ, Universitas Islam Salemba Jakarta, dan 5 semester di Salemba saya dikirim ke Mesir, dan sampai selesai pada tahun 2001 masuklah ke Sumatera Barat. Pada tahun 2003 bertemu dengan orang tua. Nauzubillah, subhanallah. Hari-hari memang kita teringat dengan orang tua, bagaimana orang tua membesarkan kita, mendidik kita, mengasuh kita. Tapi keadaan waktu kita punya tekad, sebelum sukses saya tidak mau bertemu dengan orang tua. Dan alhamdulillah pertemuan tahun 2003 setiap tahun orang tua kemari, dan alhamdulillah tak terpisah, bahkan setahun 3 kali, setahun 4 kali. Baru bulan 8 kemarin ibu dan bapak saya menikah. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Siapa hari ini yang masih punya ibu? Siapa hari ini yang masih punya ayah? Manfaatkan waktu kepadanya untuk taat, untuk mencintainya, untuk taklim kepadanya. Jangan tetesan air matanya, karena reda Allah terletak reda orang tua kita. Ba'apun sembahyang awak rajin, ke Mekah awak bolak-balik, umrah awak tiap tahun, sedekah awak ribuan dan miliaran. Anak yatim kita santuni. Ketika awak berhak kepada orang tua, maka semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan tidak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita hidup menderita, biarlah kita hidup di kampung, biarlah kita hidup sederhana, biji kita tidak banyak, tapi orang tua kita taklim, kita menjaga dari tetesan air mata orang tua kita. Itu akan lebih sempurna, akan lebih bagus, akan lebih baik daripada mereka yang uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tak mampu membahagiakan orang tuanya. Sudah hadirin yang dimuliakan Allah, sudah hadirin yang dimuliakan Allah. Coba bayangin, ketika kita kecil, dibandingkan tidak bisa makan, disuapin. Selain ibu kita makan, kita pipis, disibukin. Kita nangis, rela tak tidur sampai pagi. Hari ini, kenapa kita tidak mau menyuapin orang tua kita makan? Hari ini, kenapa kita tidak mau memandikan orang tua kita? Kita biarkan di atas kasur ibu kita pipis di situ. Kajamban di atas kasur, kaciri di atas kasur. Kita awak mandi-mandi sebulan. Mereka dah memang ciri di atas kasurnya. Awak jadi awak jijik dengan mereka. Kenapa kita tidak berpikir? Ini hari ini terjadi. Banyak orang-orang, anak-anak yang rela menelantarkan orang tuanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wabil walidaini ihsan, maka berbaktilah kepada mereka. Kemudian yang terakhir,